pengujian material ya, atau pengujian formil soal undang-undang, yang berarti kajian ini menjadi hal yang perlu diperkuat lagi oleh MK. Tapi kajian juga nampaknya perlu diperkuat juga ketika undang-undang itu dibuat, supaya tidak satu hari setelah dibuat langsung digugat. Iya. Digantungkan seluruh masa depan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan hajat hidup masyarakat banyak, rakyat banyak. Karena itu ketika Mas Mario tadi menyebutkan beberapa kontroversi itu, saya melihat berarti MK sedang tidak baik-baik saja. Hai sobat politik dimanapun berada, kita kembali lagi di Kumpul Politik. Kali ini kita sudah masuk ke episode keempat. Tetap tamu spesial kita undang Mas Ampikali, yang sebelumnya tentu rekan-rekan politik mengetahui beliau ada di Bali, di Jakarta, sekarang kembali ke rumahnya di Jakarta. Dan karena beliau pulang ke sini, kita perlu sambut dengan spesial melalui pemandangan yang indah di Panggung Sambi Resto. Nah, teman-teman, rekan-rekan politik, saat ini kita sebetulnya mengangkat tema yang cukup panas ya Mas Ampi ya, cukup panas tentang Mahkamah Konstitusi. Nah, Mas Ampi, kabarnya gimana di Jogja? Terima kasih Mas Mario, selamat pagi. Ini kita masih pagi hari di daerah Cangkringan ini ya. Udaranya cukup sejuk dan saya kira ini menjadi momentum yang baik untuk kita membicarakan situasi politik di tanah air. Kalau kabar di Jakarta baik-baik, di Yogyakarta baik-baik saja. Ya. Oke. Gimana kabar Mas Mario? Sama Mas Ampi. Jadi kita desain memang sangat santai. Karena kita tahu topiknya serius, maka suasananya harus santai. Untuk mencairkan juga. Mani pisang goreng, kopi dan teh, kita akan coba diskusi rekan-rekan tentang Mahkamah Konstitusi. Kita angkat judul, ada apa dengan Mahkamah Konstitusi? Kalau kita tanya ada apa, apakah kabarnya baik-baik saja atau ada sesuatu? Nah, ini yang akan kita bahas. Mahkamah Konstitusi sebagaimana kita tahu sebetulnya lembaga tinggi negara yang terbentuk tahun 2003 lewat undang-undang juga sudah dibentuk ketika itu. Makanya mereka punya kewenangan yang sebetulnya sangat menentukan keberlangsungan konstitusi kita, menguji judicial review undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutuskan sengketa kewenangan tentang pemilu, terus kewenangan lembaga negara juga, dan selain itu juga memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Termasuk MK punya kewajiban untuk memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh presiden dan atau wakil presiden menurut undang-undang dasar. Nah, karena salah satu lembaga tinggi negara, maka tidak lepas juga dari sorotan publik. MK dewasa ini dinilai memiliki beberapa keputusan yang dianggap publik kontroversial. Sudah diulas oleh salah satu media populer. Nah, oleh Narasi Newsroom Mas Ampi. Ya. Pertanggal 5 Juni yang lalu, kalau paling tidak ada beberapa keputusan yang dianggap publik itu kontroversial. Misalkan penerimaan gugatan tentang pengesahan perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK, termasuk yang jadi buah bibir juga di kalangan elit politik adalah sistem pemilu terbuka atau tertutup, dan satu lagi adalah usia calon presiden. Jadi sisi kontroversial itulah yang kita akan ulas di MK. Mas Ampi, sisi kontroversial MK ini tentu nggak lahir dalam satu malam. Menurut Mas Ampi, kira-kira bagaimana baiknya kita memaknai MK yang kontroversial? Terima kasih Mas Mario. Ini sebenarnya judul kita ini menarik sekali di perbincangan kita episode ini. Ada apa dengan MK? Ada apa dengan cinta? Sebenarnya kita tahu itu ya. Tapi menarik sekali ketika Mas Mario datang dengan pertanyaan, ada apa dengan MK? Pertanyaan ini menurut saya menarik sekali karena dalam hitungan kalau saya lihat 3 bulan terakhir MK ini menjadi sorotan publik, dan kalau kemudian kita menggunakan semacam search engine di seluruh platform media online, mungkin MK menjadi salah satu kata kunci yang trending karena itu tadi yang seperti dibilang oleh Mas Mario selalu dianggap kontroversial. Kenapa kontroversial? Karena ini kita tahu bahwa dalam 1 tahun lagi
akan diadakan pemilu. Nah, ketika kemudian menghadapi pemilu, muncullah satu semacam opini yang kemudian coba dilempar di publik soal sistem proporsional terbuka dan tertutup. Mas Mario tadi sudah sampaikan bahwa MK ini dibentuk dengan kewenangan yang saya kira cukup strategis, karena dia juga kemudian memastikan bahwa undang-undang ini direview sesuai dengan apapun yang menjadi undang-undang dasar. Karena itu ketika isu terkait sistem proporsional terbuka dan tertutup ini muncul, ya MK tentu menjadi sorotan. Dan kenapa kontroversial? Ya kontroversial karena sederhana aja, sebelum kita kemudian coba meninjau secara historis dan substantif. Ya karena bayangkan MK ini memiliki satu kewenangan yang sangat besar. Tapi dalam prakteknya dia tidak bebas nilai. Dalam prakteknya selalu ada kepentingan yang selalu kita lihat ada di baliknya. Karena itu memang kesempatannya harus kita disclaimer dulu di awal bahwa kita tidak sedang membicarakan MK dalam perspektif legal ya. Kita tidak sedang membicarakan MK dari sisi hukumnya. Karena menurut saya itu clear. Ranah kita tidak dalam ranah itu. Tapi kita coba membicarakan kontroversialnya MK ini dari perspektif politik. Karena itu tadi seluruh keputusan MK itu selalu diambil tidak dalam ruang kosong, tapi selalu ada intrik politiknya, selalu ada tarik menarik kepentingan politiknya, dan apapun keputusan yang diambil selalu berdampak terhadap seluruh keputusan-keputusan politik, piranti-piranti partai politik dan lain sebagainya. Karena itu saya kira tidak ada salahnya kalau kita membicarakan kontroversialnya MK ini dari perspektif politik, gitu. Dan saya lihat memang MK benar-benar harus kita lihat, harus kita kaji, harus kita review. Jangan sampai kemudian MK ini ada satu tulisan terakhir di media Indonesia itu, kalau nggak salah kemarin atau 2 hari lalu, itu soal sistem proporsional tertutup itu jadi begal demokrasi. Jadi saya mau katakan bahwa jangan sampai keputusan yang diambil oleh MK itu berdampak terhadap jatuh bangunnya demokrasi kita ke depan yang sudah dibangun susah payah. Jadi kenapa kemudian menjadi penting kita bicarakan MK di sesi ini, di episode ini? Karena biar publik tahu bahwa masa depan demokrasi itu hari ini ada di tangan Mahkamah Konstitusi. Nah karena itu harapan kita, apapun keputusan Mahkamah Konstitusi, entah itu mau proporsional tertutup atau terbuka, ataupun isu-isu yang akan datang, itu harus betul-betul benar-benar melihat bahwa ada visi ke depan harus diletakkan soal masa depan demokrasi. Kira-kira gitu Mas Mari. Oke, sudut pandang Mas Sampi tadi mau saya tekankan kalau MK yang sudah dinilai kontroversial istilahnya oleh dominan publik punya sejarah panjang yang mengapa itu dikatakan kontroversial. Kepercayaan publik tentang lembaga ini, katakanlah ya, terkait kasus korupsi yang pernah menjerat hakim MK, tentu menurunkan, menggoyahkan kepercayaan publik ya. Dan keputusan-keputusan untuk menolak misalkan gugatan-gugatan yang dirasa publik harusnya itu dimenangkan oleh Nerbau, KPK katakanlah ya. Dan satu lagi ya, MK nampaknya lahir dari rahim yang tidak bebas nilai, tidak lahir di ruang yang hampa. Ranah politik jadi begitu kental. Mulai dari pemilihan ataupun kawasan nanti harus kita bedah itu Mas Santi. Persis ya. Jadi ketika kita sudah berangkat dari apa itu kontroversial, nampaknya kita harus langsung tanya nih, kondisi MK apakah baik saja atau perlu bawa ke dokter? Ini. Karena apa? Di dalam lembaganya, di dalam diri dia itu digantungkan seluruh masa depan demokrasi ini. Digantungkan seluruh masa depan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan hajat hidup masyarakat banyak, rakyat banyak. Karena itu ketika Mas Mario tadi menyebutkan beberapa kontroversi itu, saya melihat berarti MK sedang tidak baik-baik saja. Mulai dari sejak dia dibentuk 2003 ya, sampai dengan saat ini kan tadi ada beberapa kasus bahwa kita tahu Akil Mokhtar sebagai hakim ketua waktu itu kemudian terjerat suap, lalu Patrialis Akbar, lalu kemudian ada beberapa undang-undang yang kemudian ditolak, padahal itu setelah direview sebetulnya kalau dari kacamata awam sebetulnya publik dimenangkan, publik dimenangkan. Soal undang-undang Minerba, lalu soal undang-undang KPK, dan saya kira masih banyak lagi,
Jadi bayangkan kalau kemudian mereka tidak mengambil keputusan yang sebijaksana mungkin, maka ya ke depan akan dan hari ini kenapa menjadi sangat penting untuk kita bahas, karena itu tadi sistem proporsional terbuka dan tertutup ini menjadi kerisauan yang kita bahas di sesi kemarin, soal kerisauan Bacalek. Menurut saya bukan soal sekedar karena mereka risau tidak dapat nomor urut 1, nomor prioritas, no, bukan itu. Tetapi harus dibaca lebih jauh bahwa itu ada masa depan demokrasi di situ. Karena saya takutnya, karena tadi Mas Mario bilang tidak dibangun dalam barang ini tidak dibentuk di dalam ruang kosong, dia tidak hadir dalam ruang kosong karena ada kepentingan politiknya. Jangan sampai berganti rezim, sistem proporsional ini menjadi berubah lagi gitu loh. Sistem pemilu menjadi berubah lagi. Apalagi kita dengar-dengar katanya ada perpanjangan misalnya KPK sudah ya. Ini soal ini masa usia ya calon presiden. Usia calon presiden. Jangan sampai MK kemudian akan membuat sebuah keputusan yang betul-betul karena itu ada pesanan oknum gitu loh. Pesanan oknum. Nah, ini yang harapan kita ini nggak boleh terjadi. Karena itu tadi kita beranggapan bahwa siapapun yang diletakkan di situ, dia adalah orang yang kita percaya. Di dalam diri dia ada semacam wisdom, ada kebijaksanaan. Yang menurut saya ketika dia mengambil keputusan itu betul-betul sudah dia pikirkan berapa puluh tahun ke depan. Satu. Yang kedua adalah saya nggak tahu ya di negara-negara lain itu ketika dia membuat sebuah undang-undang pemilu ini dalam konteks kontroversial ya, itu lama baru kemudian mereka menentukan mau mengesahkan undang-undang itu, dan ketika undang-undang itu disahkan lama baru kemudian direview lagi. Nah, kalau di Indonesia bayangkan undang-undang pemilu nomor 7 kalau nggak salah, itu kan setiap pasal hampir kemudian di judicial review. Undang-undang baru lahir langsung besoknya di judicial Review. Pasalnya pun soal representasi perempuan, soal parliamentary threshold, soal presidential threshold. Ini kita dengar lagi soal sistem proporsional, lalu kemudian muncul lagi soal usia capres. Nah, tidak menutup kemungkinan pasal-pasal yang dalam undang-undang pemilunya akan direview terus. Untuk apa? Untuk kemudian berpihak pada kepentingan siapa. Jadi pertanyaannya adalah ada apa dengan MK? Dan juga yang berikutnya adalah MK ini dibikin untuk siapa? Atau MK ini ada untuk kepentingan siapa? Dan menurut saya itu Mas Bria, untuk kepentingan siapa nih jadi satu argumen juga Mas Alfi, bahwa kalau kita baca langkah politik yang diambil oleh para pemangku kebijakan di atas ya di Jakarta sana, langkah yang paling rasional terkait politik ini ya tentu melalui MK juga harus diintervensi. Kenapa demikian? Selain karena kewenangannya juga besar ya. Indonesia kan negara hukum. Betul. Jadi mau tidak mau secara legitimate penguasa melakukan sesuatu kalau mau tidak dianggap diktator dan lain kan melalui hukum. Nah, intervensinya tentu melalui MK juga. Ya kan? Jadi secara legitimate pun hukum jadi salah satu ya bisa kita katakan senjata politis ya. Nah, itu MK makanya hakim-hakimnya perlu bijak dalam memberikan satu keputusan agar satu pertama Indonesia tidak terpleset istilahnya lewat regulasi yang kita tidak tahu kepentingannya siapa, dan harus ditinjau juga bahwa mereka membentuk ini tuh bukan untuk hari ini aja tapi untuk masa depan. Nah, kalau kita bicara masa depan sebetulnya dalam beberapa pandangan tidak terlepas dari masa lalu. Betul. Nah, secara historis sebetulnya apakah punya keterkaitan pembentukan MK dengan titik kontroversialnya saat ini? Ya. Gitu. Oke, makasih Mas Mario. Ini sebetulnya menarik ya. Kita kembali coba lihat secara historis ya. Ketika MK lahir. Secara historis ada beberapa literatur yang menunjukkan bahwa memang barang ini, lembaga ini dibentuk karena memang ada dua hal serius yang kemudian mendasari kenapa MK hadir. Dan kenapa kemudian sampai hari ini kalau kita hubungkan dengan korupsi, kenapa korupsi masih kemudian hadir, padahal harapan kita dengan lembaga ini hadir, maka dia bisa kemudian memastikan supaya seluruh kepala daerah ataupun pejabat-pejabat yang ada di lembaga segala macam itu kemudian bisa ya lebih disiplin lah dalam pengelolaan keuangan negara. Nah, kalau kita lihat dalam bukunya Harold Crouch itu dia melakukan semacam penelitian yang cukup serius, dan dia membuatkan semacam satu kesimpulan yang menurut saya menarik, bahwa kenapa reformasi yang terjadi di Indonesia tahun 98 itu dianggap
menurut dia dianggap gagal. Karena bayangan dia itu reformasi itu terjadi karena ingin membersihkan rezim dari korupsi, kediktatoran dan kemudian korupsi. Oke. Tapi menurut Crouch, poin pertama itu berhasil menumbangkan rezim. Terserah lah kemudian orang bilang itu diktator atau enggak, tapi 32 tahun menurut para aktivis waktu itu ya udah rezim ini kemudian berhasil ditumbangkan. Tapi yang disayangkan oleh Crouch adalah yang terjadi di Indonesia. Poin yang kedua soal korupsi itu tidak berhasil direformasi, tidak berhasil diadres oleh gerakan ini, social movement reformasi ini. Kenapa? Karena memang yang luput dari perhatian dari gerakan ini adalah di lembaga peradilan. Berarti anggapan Mas Sampi tadi diamini sebetulnya oleh buku yang pernah saya baca, Simon Bardi. Nah, kalau selain korupsi, titik berangkatnya tentang kelahiran MK juga adalah cara menjaga rezim dari tuntutan kerusuhan sosial waktu itu tentang reformasi ya. Jadi supaya mereka bisa menjaga keberlangsungan rezim, maka dibentuk satu lembaga pengadilan ini yang fokus ke konstitusi, yaitu ke MK. Nah, kalau kita sudah bicara aspek historis tadi, sebetulnya Mas Sampi tadi sudah menyoroti tentang relasi saling terkait, simbiosis antara eksekutif, legislatif dengan yudikatif. Nah, kenapa titik tolak kita harus disorot ke sana, eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif? Apa ada keterkaitannya soal kondisi MK saat ini? Sistem demokrasi kita kan kemudian menempatkan tiga lembaga penting, kemudian nanti turunannya banyak. Ada namanya eksekutif, ya ini saya kira pelajaran politik dasar kita ya, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, tadi di awal-awal kan kita bilang bahwa reformasi di 98 itu lebih banyak menyentuh eksekutif dan legislatif. Soeharto dan rezimnya kemudian yang ada di eksekutif dalam tanda petik dihantam, lalu orang-orang kroni-kroni Soeharto yang ada di legislatif juga kemudian dihantam dengan segala macam cara, tetapi luput sebetulnya di yudikatif. Nah, hubungannya saya kira apa yang ditulis oleh Stefanus Hendrianto soal hubungan antara patron klien dari yudikatif, ya karena memang lembaga ini kalau kita lihat hari ini kan ya dipilih dan dibahas bersama ditentukan oleh atau diusulkan oleh eksekutif, lalu kemudian dibahas dan ditentukan bersama dengan legislatif. Jadi dua lembaga ini kemudian memastikan bahwa siapapun yang kemudian akan ada di lembaga yudikatif, paling tidak satu mungkin harus memenuhi segala macam kriteria, tapi saya selalu yakin bahwa ada tarik menarik kepentingan. Siapa dia, kira-kira dia ketika terpilih akan memberi keuntungan kepada saya seperti apa. Dan itu saya kira normal dalam negara demokrasi. Tapi itu yang kemudian menjadi titik start untuk kita melihat bahwa ada another kontroversial. Jadi ada another isu yang perlu kita lihat, bahwa karena hubungan patron klien antara yudikatif dalam hal ini MK dan juga kemudian eksekutif dan legislatif, ini membuat kita bisa menemukan banyak sekali persoalan yang bisa muncul belakangan. Karena yudikatif ini dipilih oleh presiden, dipilih oleh DPR, lalu kemudian ternyata ketika kemudian dia terpilih, dia juga kemudian susah untuk kemudian ini sudahlah, ini saya membalas budi dan segala macam. Jadi ini menurut saya ada dalam satu kondisi yang saling menguntungkan dan saling memerlukan, saling membutuhkan. Jadi circle ini menurut saya harus kita urai, Mas Mario. Keruwetan circle ini yang nggak bisa diputus, itu harus kita intervensi di sana. Karena kalau kita lihat lagi, dua lembaga ini juga, lembaga yudikatif ini juga yang kemudian terjadilah semacam politik balas budi. Ya udahlah, karena you udah pilih saya, apapun kepentingan saya sudah oke, maka nanti ya udahlah saya akan mengamankan lagi. Jadi ini yang menurut saya, bayangkan masa depan demokrasi kita ditentukan dengan hubungan seperti ini. Jadi kalau bisa saya simpulkan, Mas Sampi, ini nampaknya ada isu sistem
yang harus disoroti. Kenapa demikian? Karena eksekutif legislatif mengintervensi yudikatif dalam Mahkamah Konstitusi ya sebagai instrumen kekuasaan mereka. Mau tidak mau kalau ketika mereka melakukan satu program perlu hukum, perlu kebijakan. Nah, yang bisa menggugat undang-undang terhadap undang-undang dasar kan MK. Nah, makanya instrumen politik ini namanya mereka lakukan melalui intervensi terhadap Mahkamah Konstitusi. Namun tidak terlepas dari itu, yudikatif pun dalam hal ini MK perlu, tanda kutip perlu ya, eksekutif legislatif untuk bisa menjaga keberlangsungan mereka juga. Karena bagaimanapun secara dasar mereka dipilih ya oleh eksekutif dan legislatif. Politik balas budi itu tidak bisa dihindarkan, gitu. Makanya mau tidak mau relasi patronase juga kental di lembaga yudikatif ini. Makanya nampaknya kita perlu diskusi juga soal apa solusi sistemik, apa solusi struktural yang harus kita paling tidak inovasikan ya ke Republik ini supaya lembaga ini paling tidak lebih bisa objektif dan memperkecil nilai patronase tadi. Ada nggak Mas Adil? 3 hal. Saya kira agak berani aja sih kita membuat rekomendasi. Ini kan pertanyaan Mas Mario, apa sih usulannya, apa rekomendasinya? Agak setelah kemudian kita baca, lalu kemudian kita melakukan analisis, bisa nggak kemudian pemerintah lewat undang-undang apalah kemudian membuat satu keputusan bahwa MK itu dipilih oleh DPD. Wah, DPD? Ya. Dewan Perwakilan Daerah. Dewan Perwakilan Daerah. Wah. Kenapa? Tadi yang kita barusan bicara yang terakhir bahwa ternyata salah satu keruwetan itu terjadi, kontroversial itu bisa terjadi, bisa ditimbulkan dan bisa terjadi ya karena memang tadi ada hubungan relasi patronasme itu. Ada patron kliennya. Jadi siapa patronnya, siapa kliennya, dan bisa saja terbalik gitu loh. Bisa saja patronnya eksekutif legislatif, kliennya adalah yudikatif, atau sebaliknya patronnya tergantung ini saat konteksnya apa. Nah, untuk bisa mengatasi itu mungkin agak out of the box. Bisa nggak kemudian usulan pertama adalah DPD yang kemudian memilih Mahkamah Konstitusi. Saya nggak tahu di negara lain ada nggak ada, tapi satu untuk memastikan bahwa DPD itu betul-betul tidak hanya sebagai sebuah utusan daerah, karena selama ini gigih atau peran dari DPD ini saya nggak tahu ketutup dengan DPR RI. Padahal mereka juga itu sebagai sebuah lembaga yang menggunakan fasilitas negara dan harusnya eksistensi mereka harus diakui betul, harus diberi peran yang cukup. Nah, salah satu peran yang menurut saya strategis adalah dalam konteks pembicaraan kita hari ini soal ada apa dengan MK, ya mungkin MK harus dipilih oleh DPD. Mungkin teman-teman yang dari hukum tidak setuju dengan usulan kita, Mas Mario. Tapi saya punya argumentasi, punya dasar yang cukup kuat, yakni karena DPD ini tidak terafiliasi dengan partai politik. Mungkin kita lihat prakteknya itu pasti ada aja di lapangan. Tetapi secara konstitusional DPD itu adalah lembaga yang orang-orangnya itu tidak terafiliasi dengan partai politik. Mereka dipilih langsung oleh publik. Nah, cara kita memastikan bahwa MK itu adalah langsung dipilih oleh publik selain presiden ya. DPD. Karena dia merepresentasi langsung masyarakat yang ada di setiap daerah. Iya, termasuk DPD kan dipilih publik. DPD dipilih publik, tetapi yang menangnya dari DPD adalah dia tidak terafiliasi dengan partai politik. Minimal intervensi politiknya itu sedikit. Lebih kecil lah dibandingkan dengan DPR yang langsung berafiliasi dengan partai politik. Nah, saya kira ini mungkin ide yang cukup gila, out of the box. Tetapi kalau dicoba menurut saya bagus kok. Karena saya lihat kapasitas teman-teman DPD juga mumpuni. Mereka adalah perwakilan setiap daerah, dan kalau sampai terpilih ya pasti mereka punya kemampuan lah, mereka punya kapasitas. Dan selama ini peran mereka sejauh yang saya tahu masih sangat terbatas pada daerahnya, isu-isu ke daerah. Mungkin sedikit diekstensifikasi lah. Perlu diperluas lagi perannya mereka dan lebih strategis. Ya, mungkin teman-teman hukum akan menertawai kita, Mas Mario. Tapi saya kira DPD perlu kita usulkan untuk kemudian menjadi semacam lembaga yang mungkin dengan mekanisme seperti apa memutuskan lembaga tertinggi tadi. Karena
DPD langsung perwakilan dari dipilih publik dan perwakilan setiap daerah. Iya. Satu. Yang kedua adalah adanya pengawasan ini, Mas Mario. Oke, soal pengawasan hakim. Pengawasan hakim melibatkan publik dalam pengawasan pengawasan internal. Kalau kita lihat polisi kan punya Kompolnas, jadi selalu ada ini lah kelompok dalam hal ini masyarakat publik yang kemudian tergabung dalam Kompolnas itu. Nah mungkin pertanyaan kita paling mendasar adalah siapa sih yang selama ini mau mengawasi MK? Dia lembaga tertinggi lah. Siapa yang mengawasi MK? Pasti ada secara undang-undang. Tapi nyatanya selama ini kan selalu luput itu. Iya, hanya pengawasan internal ya. Pengawasan internal. Komisi etik kalau nggak salah, komisi etik. Nah bisa nggak mungkin kita perkuat lembaga ini? Komisi etik dengan melibatkan publik. Tentu dengan mekanisme seperti apa? Tokoh-tokoh publik, sipil, supremasi sipil dalam hal ini yang punya kredibilitas oke, punya integritas oke, lalu disaring dan mereka kemudian berkumpul dalam komisi etik. Karena kita meyakini bahwa Mahkamah Konstitusi pun dalam membuat sebuah keputusan selalu berhubungan dengan isu-isu politik. Tidak terlepas dari ruang yang kita bilang Hampa terhadap politik. Tidak hampa dari politik. Karena itu perlu ada keterlibatan masyarakat sipil. Perlu ada keterlibatan tokoh-tokoh sipil yang perlu ada dalam komisi etik itu supaya bisa memperkuat pengawasan internal. Pengawasan internal. Jadi menurutku perlu. Jadi pengawasan eksternal sebetulnya publik dilibatkan, tetapi dia kemudian masuk ke dalam yang kita bilang tadi komisi etik tadi. Dan yang ketiga adalah, nah ini yang penting sebagai untuk memastikan bahwa Mahkamah Konstitusi itu punya kualitas dalam membuat sebuah keputusan, itu ada kajian. Saya nggak tahu pasti di Mahkamah Konstitusi selalu apapun keputusan yang diambil selalu berbasis kajiannya. Meskipun dalam beberapa kasus, misalnya Undang-Undang Minerba dan Undang-Undang KPK, kita nggak tahu kemudian naskah akademik yang mereka pakai untuk membuat sebuah keputusan menolak atau memperpanjang itu apa. Kan selama ini kan tidak pernah dibuka. Saya membayangkan gini Mas Mario, ketika dia memutus sebuah gugatan, itu benar-benar ada semacam diskusi publik. Diskusi publik. Jadi untuk mempublikasikan kajian-kajian yang mereka lakukan, kenapa gugatan ini harus diambil seperti ini, harus diputus seperti ini. Nah, poinnya adalah perlu diperkuat dengan kajian-kajian yang komprehensif. Nah, terhadap kasus sistem proporsional tertutup dan terbuka. Kenapa usulan kita yang poin ketiga ini menjadi sangat penting? Oke, saya sebetulnya tidak mempersoalkan soal proporsional terbuka dan tertutup. Tetapi yang saya tunggu, yang perlu kita tunggu adalah apa basis argumentasinya. Kajiannya seperti apa. Jangan sampai kajiannya itu hanya sebatas untuk 1-2 tahun. Perlu nggak kemudian mereka membuat kajian untuk memproyeksikan demokrasi di 50 tahun ke depan. Supaya keputusan yang mereka ambil hari ini, gugatan terkait sistem proporsional dalam pemilu ini, benar-benar diimplementasikan sampai 50 tahun ke depan. Karena itu perlu ada kajian yang menurut saya visioning. Jadi ke depan, jangan sampai mereka membuat kajian hanya untuk memastikan kepentingan oknum tertentu yang diprioritaskan, yang dimenangkan. Tetapi harus mereka pikirkan adalah masa depan demokrasi 50 tahun ke depan. Karena itu perlu ada kajian yang komprehensif. Dan siapa yang perlu melakukan kajian? Ya tentu mereka sendiri yang memikirkan itu. Hanya perlu ada semacam diskusi publik untuk memperdebatkan ini, untuk paling tidak memastikan bahwa kajian yang mereka lakukan ini betul-betul secara metodologi bisa dipertanggungjawabkan. Jadi tiga hal. Satu, nggak apa-apa kita membangun wacana di publik kalau mekanisme pemilihan hakim konstitusi perlu memperhatikan sisi politik lebih proporsional. Ibarat kata MK punya kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Undang-undang kan tentu menyentuh ranah hukum. Betul. Maka partisipasi publik itu sebesar apa harus ditempatkan di sana. Jangan sampai mengalahkan kepentingan politik semata. Nah, satu. Kedua, soal pengawasan. Mau tidak mau pengawasan harus diperkuat ya Mas Abi ya. Nah, pengawasan di sini yang kita tahu MK pernah membuat satu putusan kalau Komisi Yudisial tidak lagi mengawasi hakim konstitusi. Lantas siapa?
Kalau hanya diserahkan ke mekanisme internal, nampaknya kredibilitas dan akuntabilitas dipertanyakan. Makanya perlu ada mekanisme yang lebih advance lagi supaya publik pun punya andil dalam pengawasan itu ya. Betul. Yang ketiga, nampaknya ini menarik juga kalau kita buat topik baru. Jadi kenapa kajian itu penting? Tidak hanya berhenti di soal pengujian material ya, atau pengujian formil soal undang-undang, yang berarti kajian ini menjadi hal yang perlu diperkuat lagi oleh MK. Tapi kajian juga nampaknya perlu diperkuat juga ketika undang-undang itu dibuat, supaya tidak satu hari setelah dibuat langsung digugat. Jadi partisipasi publik dalam pembuatan undang-undang juga penting. Ya kan? Karena tentu kita tahu tidak semua pihak bisa dipuaskan dalam pembuatan undang-undang. Tapi paling tidak partisipasi publik itu perlu diperluas lagi lewat kajian, lewat dengar pendapat, supaya kerja konstitusi kita tidak melulu ke judicial review, tapi juga kualitas pembentukan undang-undang. Nah, jadi nampaknya ini siklikal Mas Ampi permasalahannya. Mulai dari pembuatan, eksekusi sampai judicial review itu selalu ada masalah. Jadi sistemik saya rasa. Sebelum kita tutup Mas Mario, saya sebetulnya ingin membuat satu kesimpulan yang ini lagi-lagi kita menghubungkan MK dengan demokrasi. Kalau hari ini MK kita masih dalam suasana kontroversial seperti ini, ya karena kita harus mengatakan begitu, karena tadi ada beberapa penilaian, ada beberapa contoh, dan saya kira di mana-mana publik sudah mempublish itu bahwa memang kontroversial, MK sedang dalam posisi yang kontroversial. Karena itu tadi sampai hari ini pun bayangkan pemilu mau diadakan tahun depan tapi belum membuat keputusan soal proporsional terbuka dan tertutup. Ini kan menurut saya sudah ada keanehan tersendiri. Harusnya kalau dia mau serius memastikan bahwa pemilu itu terjadi atau tidak, sudah dibuat sekarang keputusannya. Ini kan ditunggu-tunggu terus. Nah, karena itu saya mau membuat satu kesimpulan begini. Kalau MK masih dalam suasana kontroversial seperti ini, jangan kita membayangkan satu sistem demokrasi yang paripurna. Demokrasi. Jadi konsolidasi demokrasi yang dibincangkan oleh teman-teman di kampus agak mustahil terjadi kalau kemudian persoalan ini tidak diberesin. Satu. Yang kedua adalah jangan Anda membayangkan satu implementasi demokrasi yang oke, kalau kemudian di persoalan ini bagaimana menatap pirantinya ini masih bermasalah. Piranti hukumnya masih bermasalah. Jadi kalau kita mau membayangkan 50 atau 2045 Indonesia itu memiliki satu sistem pemerintahan demokrasi yang oke, paling tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, misalnya masyarakat sejahtera segala macam itu, mungkin beresin dulu ini aspek-aspek piranti hukum ini, supaya kita tidak disibukkan dengan tahun ini judicial review poin ini, tahun depan judicial review poin itu, dan itu membuat kita akhirnya sulit untuk memastikan sebuah implementasi demokrasi yang paripurna. Sulit membayangkan itu saya rasa Mas. Kecuali adanya perubahan total terkait mekanisme ketatanegaraan kita ya. Oke. Rekan politik, saya tidak tahu. Saya rasa ini lebih panjang dari 3 episode kita yang lain. Tapi memang topik ini serius. Karena bagaimanapun posisi kita nampaknya sama di sini Mas Ampi, MK perlu tetap ada dan harus diperkuat. Melalui berbagai upaya tadi yang sudah kita sebutkan ya. Mau tidak mau the guardians of our constitution ya harus ada. Karena demokrasi salah satu wujud nyatanya adalah melindungi konstitusi. Partisipasi publik. Ibarat kata, makanya itu kita mengharapkan MK menjadi lembaga yang nantinya sebagai benar-benar payung bagi penegakan demokrasi kita. Bagaimana pendapatmu rekan-rekan politik di seluruh penjuru tanah air? Silakan sampaikan di kolom komentar dan kita akan bertemu lagi. Betul, jangan lupa kasih komentar ya teman-teman. Kasih komentar dan jangan lupa subscribe dan kasih like. Oke. Kita akan terus-terusan memberikan satu diskusi yang ranahnya adalah edukasi publik. Jadi tanggapanmu sangat kami nantikan. Oke, sampai jumpa Mas Ampi. Sampai jumpa Mas Mario. Kelima. Thank you so much. Thank you so much Mas Ampi. Sampai ketemu teman-teman semuanya. Sampai ketemu teman-teman, rekan-rekan politik, koboi politik, mengunus simpul politik yang bona. Sampai jumpa. Makan pisang goreng Mas Ampi. Oke, selamat pagi semuanya.